Selamat datang di Suar Arah Juang. Melipat ganda, membakar tirani. Arah Juang edisi 152 merupakan edisi menyambut Hari Buruh Sedunia. Kami mengangkat tema utama, Perpu menjadi UU Cipta Kerja, siasat licik rezim setelah Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Perpu ini muncul ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law, dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, MK, setelah terdapat kecacatan formil di dalam pembentukannya. MK dalam putusannya memerintahkan kepada DPR untuk memperbaiki dengan tenggat waktu tidak lebih dari 2 tahun setelah keputusan MK tersebut dikeluarkan. Namun pada Selasa, 21 Maret 2023, Dewan Perwakilan Rakyat justru mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan peraturan ini yang awalnya merupakan Perpu menjadi undang-undang terjadi setelah kurang dari 2 bulan sebelumnya, Presiden mengirimkan surat Presiden kepada DPR. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perpu ini. UU Cipta Kerja ini tak berbeda jauh dengan kebijakan sebelumnya. Di sektor perburuhan, terdapat 5 aturan yang akan melucuti hak-hak dasar buruh. Di sektor lingkungan, secara umum memiliki kesamaan watak. Di sektor tambang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan hilirisasi produksi. Pelegalan merusak hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan konservasi di perairan dan wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas juga diakomodir. Dalam kolom teori kami menjelaskan mengenai konsep potensi revolusioner kelas buruh yang terkait dengan posisi kelas buruh di dalam corak produksi kapitalisme. Hubungan antara keberadaan kelas dengan kesadarannya, serta beragam kondisi kehidupan buruh termasuk perkembangan-perkembangan terkini. Dalam kolom aksi massa kami merangkum berbagai aksi anti-UU Cipta Kerja. Bagaimana jalannya aksi? Apa saja yang disuarakan serta represi yang dilakukan oleh aparat. Dalam kolom sejarah kami meneliti bagaimana SOB atau UU Darurat Perang menjadi jalan masuk militer dalam politik di Indonesia. Ini dimulai saat SOB diterapkan pada 14 Maret 1957 ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Ini terjadi akibat dari pemberontakan para panglima tentara di daerah, serta mosi tidak percaya yang diajukan Masyumi dan konsepsi presiden. Di bawah SOB, para panglima angkatan darat menjadi penguasa perang pusat ataupun daerah. Kekuasaan tentara melebar, menjangkau dan meliputi hampir seluruh bidang kehidupan kenegaraan tanpa kontrol maksimal dari pemerintahan sipil. Kekuasaan tersebut dilegitimasi oleh undang-undang di mana kekuasaannya tidak lagi tergantung pada presiden. Hampir semua jabatan sipil dari tingkat gubernur hingga bupati dipegang atau setidaknya dikontrol oleh Angkatan Darat. Tentara diberi hak untuk membredel koran dan mendapatkan kewenangan untuk campur tangan dalam hampir semua urusan kenegaraan melalui birokrasi sipil. Intervensi ini telah menyebabkan disfungsi dan kekacauan di dalam administrasi negara. Kami juga menuliskan tentang apa itu kritik otokritik. Dalam perspektif Marxis, kita mengenal konsep kesatuan teori dan praktek tentang keseluruhan aktivitas praktikal dengan memperhatikan analisis keadaan melalui pendekatan kritis berupa rumusan-rumusan teoretik. Juga, kesatuan teori dan praktek ini menganggap kebenaran teori tidak mungkin tanpa diuji melalui praktek. Disinilah apa yang disebut kritik otokritik dapat dimengerti. Kami juga menunjukkan bahwa Pengadilan HAM Rakyat merupakan bagian tugas perjuangan revolusi demokratis dalam kolom perjuangan. Pengadilan HAM bukan sekedar persoalan keadilan ataupun kemanusiaan, ataupun diabaikan karena bukan tuntutan yang sosialistik. Pengadilan HAM merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan sampah-sampah sejarah yang menghambat demokratisasi untuk membuka jalan bagi perjuangan sosialisme. Lebih lanjut, silahkan berlangganan koran Arah Juang.